penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, Ibu ulang kembali, apabila anak Ibu jumpa tanda seperti tanda kurang ini, itu dibaca negatif. Jadi kalau jumpa tanda kurang dan setelahnya ada angka 8, jangan bilang lagi kurang 8, itu dibaca negatif 8. Nah, yang ini ada garis, ini namanya garis bilangan. Yang mana pada bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan negatif. Bilangan positif itu terletak di sebelah kanan 0. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi semakin dia ke kanan, nilai angkanya itu semakin besar. Sebaliknya, bilangan negatif itu berada di sebelah kiri 0. Ada di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Yang mana apabila dia semakin ke kiri angkanya, maka nilainya semakin kecil. Meskipun angkanya besar seperti ini, negatif 6 sama negatif 5. Angka 6 ini kan angkanya lebih besar daripada angka 5. Tetapi karena ada tanda negatif, maka nilainya berubah menjadi lebih kecil. Sehingga negatif 6 ini nilainya lebih kecil dari negatif 5. Baiklah anak-anak Ibu, materi kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini ada contohnya, Ibu buat 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, anak Ibu semua ingat sini catatannya. Jika tandanya sama, maka jumlahkan angkanya. Kemudian tandanya mengikuti soal. Jadi untuk soal yang nomor 1, 5 ditambah 4. Angkanya sama-sama positif, 5-nya positif, 4-nya positif. Jadi kita tinggal jumlahkan angkanya. 5 ditambah 4 jawabannya 9. Nah, gimana tandanya? Karena tanda di soalnya ini positif, 5-nya positif, 4-nya positif, tentu hasilnya juga positif. Kalau positif kita tidak perlu menuliskan tandanya. Kemudian untuk soal yang kedua, negatif 7 kurang 3. Ini 7-nya negatif, 3-nya juga negatif. Karena sama-sama negatif, angkanya kita jumlahkan juga. 7 ditambah 3 hasilnya 10. Bagaimana tandanya? Karena tanda di soalnya negatif, maka jawabannya juga negatif. Selanjutnya, negatif 2 kurang 5. Nah, ini juga soalnya sama-sama negatif. 2-nya negatif, negatif 5-nya juga negatif, sehingga angkanya kita jumlahkan. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Karena soalnya negatif, maka juga jawabannya mengikuti soal, yaitu negatif. Gimana? Untuk soal yang pertama bisa dipahami? Lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2, sini ada catatannya. Jika tandanya berbeda, maka angka besar dikurangi angka yang kecil. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Coba perhatikan soalnya. Negatif 8 ditambah 4. Sini angka 8 dia negatif. Angka 4 dia positif, berarti tandanya berbeda. Tadi gimana kalau tandanya berbeda? Angka yang besar kita kurangi angka yang kecil. Di sini 8 besar, yang 4 yang kecil, berarti kita kurangkan. 8 dikurang 4, hasilnya apa? Hasilnya 4. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Yang angka besar tadi kan 8, tandanya negatif, berarti hasilnya jadi negatif. Kemudian contoh yang kedua, 7 dikurang 12. 7 di sini positif dan 12 di sini negatif. Jadi tandanya berbeda, satu positif, yang satu negatif. Jadi angkanya kita kurangkan, yang besar kurang yang kecil. Angka yang besar kan 12, yang kecil 7, lalu kita kurangkan. 12 dikurang 7, hasilnya ya 5. Kemudian bagaimana tandanya? Coba lihat tanda angka yang besar. Angka yang besar 12, tandanya apa? Negatif, berarti hasilnya juga negatif. Bisa dipahami, Nak? Kemudian contoh soal yang ketiga.
Nah, contoh soal ketiga, di sini perintahnya rubah dulu tanda yang berdekatan, seperti positif ada buka kurung negatif. Apabila positif jumpa negatif, maka dirubah menjadi negatif. Contohnya seperti ini. 4 ditambah buka kurung negatif 7. Ini ada tanda yang berdekatan. Kita rubah dulu. Positif jumpa negatif, kita rubah jadi negatif. Berarti berubah soalnya jadi 4 dikurang 7. 4-nya positif, 7-nya negatif. Berarti dia dua tanda yang berbeda. Kembali ke syarat kita tadi. Apabila tandanya berbeda, maka angka yang besar kita kurangi angka yang kecil. Angka yang besarnya 7, yang kecilnya 4. Berarti 7 dikurang 4 hasilnya 3. Tandanya gimana? Lihat angka yang besar, angka 7. Tandanya negatif, berarti jawabannya ikut tanda yang besar. Itu negatif 3. Kemudian negatif 7 ditambah negatif 3. Kita rubah dulu tanda yang berdekatan. Positif jumpa negatif jadi negatif. Negatif 7 kurang 3. Ini 7-nya negatif, 3-nya juga negatif. Berarti dia sama-sama negatif. Ingat kembali pada contoh nomor 1 tadi, apabila tandanya sama negatif, angkanya kita jumlahkan. 7 tambah 3 hasilnya 10. Tanda mengikuti soal. Soalnya negatif, 7 negatif juga, 3 juga negatif. Berarti jawabannya negatif 10. Yang terakhir contohnya itu sama, rubah dulu tanda yang berdekatan. Nah, di sini tandanya negatif buka kurung negatif. Apabila negatif bertemu negatif itu berubah menjadi positif. Ingat ya, apabila negatif bertemu negatif berubah menjadi positif. Seperti ini. 5 dikurang buka kurung negatif 3. Ini ada negatif yang berdekatan. Kita rubah dulu. Negatif jumpa negatif hasilnya positif. Kemudian kita turunkan angkanya 5. Sini 3. Jadi udah berubah soalnya. 5-nya positif, 3-nya positif. Berarti keduanya sama-sama positif. Ingat dengan contoh nomor 1 tadi, apabila tandanya sama-sama positif, angkanya kita jumlahkan. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Karena soalnya positif, maka hasilnya juga positif. Contoh soal yang kedua, ini kita rubah terlebih dahulu karena negatifnya berdekatan. Jadi kemudian negatif 4 sini jadi 2. Satu negatif, yang satu positif. Apabila tandanya berbeda, maka angka yang besar kita kurangi angka yang kecil. Angka yang besar 4, kita kurangi yang kecil 2. Jadi 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kemudian tanda mengikuti angka yang besar. Angka yang besar 4. Tandanya apa? Negatif. Berarti jawabannya juga negatif. Gimana? Anak-anak ibu bisa pahami? Terima kasih telah melihat dan memahami. Sekarang silahkan anak-anak ibu semua mengerjakan soal yang ibu buat. Dikerjakan seperti contoh yang ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.